Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir sebelum ujian akhir ya untuk mata kuliah database. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi pengayaan, sedikit menjelaskan ya. Karena materi pengayaan jadi apa namanya memang bukan bukan di dalam apa namanya silabusnya data database gitu ya. Nah, jadi mata kuliah materi pengayaan hari ini itu mengenai web scraping dan juga text mining ya, karena dua apa namanya dua metode ini, text mining dan web scraping yang akan kita bahas di sini, sama-sama kita ambil dari website gitu ya. Jadi makanya ya saya coba satukan saja gitu. Jadi nanti kita belajar bagaimana caranya menganalisis suatu data yang bukan berupa angka gitu ya. Jadi apa namanya data yang berupa teks gitu ya. Gimana sih caranya kita mau ambil data yang dari teks, kemudian sumbernya misalkan dari website gitu ya. Nah, nanti kita coba akan pelajari di pertemuan hari ini. Saya izin sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin kalian buka Google Chrome-nya ya. Jadi di Google Chrome itu kalian search ya, search yang namanya selector gadget. Jadi cari aja atau ketik saja download selector gadget. Nah, nanti ini fungsinya apa? Nah, akan kita bahas nanti ya. Jadi, kalau misalkan kalian sudah search di Chrome ya, di Chrome. Karena di Mozilla dia tidak bisa. Jadi dicoba di Google Chrome ya. Di Google Chrome-nya di search download selector gadget, terus klik yang paling atas ini selector gadget. Nanti install saja. Kalau sudah diinstal, nanti akan keluar tanda seperti ini di apa namanya toolbarnya atas di ini Chrome-nya ya. Nah, sambil menunggu silahkan di download dulu ya.
Oke, sudah ya? Ada yang trouble? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Dari saya aman, Bu. Oke. Oke, kalau gitu ya. Kalau sudah ya. Ibu, maaf, Uh-uh. saya mau tanya. Silahkan, Mbak. Siapa, Pak? Kebetulan, saya masih lihat lama. Uh-uh. Kebetulan saya itu bukan pakai Windows, jadi harus download Chrome dulu, Ibu. Nggak apa-apa ya? Jadi Mas sekarang masih download ya? Iya, masih download Chrome-nya. Oke, ya, enggak apa-apa. Sambil ini ya, sambil saya jelaskan ya. Nanti sambil diikuti. Oke, ada yang masih download juga, nanti enggak apa-apa, ditunggu saja karena saya rasa download selector gadgetnya juga tidak makan waktu lama, gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita coba mau mengambil atau kita mau menganalisa gitu ya komentar dari pelanggan hotel. Ya, seperti yang biasa kita tahu ya, kalau misalkan kita mereview suatu, katakanlah kalau di sini misalkan kita pakai aplikasi TripAdvisor gitu ya. Jadi biasanya kan di situ setelah kita membeli sesuatu atau setelah kita booking hotel gitu ya, itu kan pasti ada review, pasti ada rating. Nah, yang coba kita lakukan di sini adalah kita ingin menganalisa komentar dari pelanggan hotel. Jadi kira-kira nanti di hotel ini itu pelanggannya cenderung komentarnya negatif atau positif gitu ya. Karena biasanya kalau kita memberi rating itu kan kita suka kasih komentar. Ya, selain memberikan bintang-bintang, kita kan suka memberikan komentar gitu ya. Nah, dari sini kita mau ambil komentarnya itu dari website atau dari laman www.tripadvisor.co.id. Nah, silahkan ini di search ya, di search di Google Chrome-nya, boleh silahkan. Jadi memang harus pakai Google Chrome ya, karena supaya nanti bisa pakai selector gadgetnya. Kalau sudah, kan nanti keluar seperti ini. Nanti keluar kurang lebih halaman websitenya seperti ini. Kalau sudah, nanti pilih salah satu hotel. Katakanlah kalau saya di sini pilih hotel yang ada di Jogja. Nama hotelnya Hyatt Regency Yogyakarta. Silakan, itu bisa di search di sini ya. Nah, biasanya langsung keluar nanti nama hotelnya kalau kita search. Oke, kalau sudah, nah kalau sudah, ya, ini saya coba sambil ini ya. Oh nanti saja, ini saya jelaskan dulu. Kalau sudah ya, kalau sudah kita search Hyatt Regency Yogyakarta ya, nanti di situ ada klik untuk reviews. Nah, jadi kita mau lihat reviewsnya, jadi kita klik. Nah, di sini setelah kita klik, setelah kita klik reviews, biasanya di situ kan ada banyak sekali komentar gitu ya. Tergantung dari tanggal dan juga bulannya. Nah, setelah itu, oke, kalau sudah ya, bentar. Kita coba di sini. Oke. Nah, kalau sudah di sini, kita install dulu package di R. Nah, tadi kan apa namanya sudah install selector gadget ya. Nah, sebelum kita memasukkan apa ini namanya linknya, alamat websitenya ya, kita install dulu package di R-nya ini. Namanya XML2 sama RFS. Oke, sambil saya buka juga saja ya.
Jadi misalkan saya punya Google Chrome di sini ya. Saya punya Google Chrome di sini. TripAdvisor. Oh, sorry. Oke. Bentar ya, saya coba share screen. Oke. Share screen. Nih ya. Nah, sini ya. Jadi, setelah dari halaman ini, kan kita mau cari, kalau saya mau cari Hayat Regency Jogja, ini kan muncul di paling atas ya, Hayat Regency Jogja. Nah, saya klik saja. Oke, kalau sudah ya, kan sudah muncul. Saya buka R. Oh, sorry. R-nya bukan yang ini. Oke, ini lebih baik saya share screen ya. Salah. Oke. Oke, remind me later. Oke. Nah di sini ya. Saya mau tambahkan script. Nah, oke, sudah dibuka semuanya. Ini R-nya. Sudah, Ibu. Oke, jadi kalau dari sini ya, kita install package-nya ada 2 ya. Install package XML2 sama RFS. Silahkan langsung saja, kalau saya sepertinya sudah ada library XML. Nah, kalau sudah langsung dipanggil ya, langsung dipanggil library sama RFS. Oke. Ini ke atasin. Nah, ya, kalau sudah, saya masuk sini dulu. Nah, kita masukkan alamat website tersebut. Jadi kan kita ambil yang di sini nih. Oh, sorry, bukan ini. Nah, kita ambil yang di sini, kan? Kita bawa ke R dengan cara seperti ini. Oke, saya kasih nama di sini Hayat. Sorry. Ya, terus read_html ya. Nah, read_html, kemudian kita masukkan alamatnya. Kita Ctrl V di sini. Ini ya. Oh, sorry. Ini apa nih? Saya coba lagi. Read HTML. Oke. Sorry, harus dikasih ini ya, petik ya. Jadi di dalam kurungnya dikasih petik 2 supaya terbaca.
Setelah itu saya panggil. Nah, nanti akan keluar seperti ini, HTML dokumen. Ya. Oke, sudah? Sudah keluar semua? Oh, ini dulu. Ayat regensi. Oke. Oh, ini ulasan. Nah, masuk di ulasan ya. Oke, kalau saya ulasan terbaru itu 2 Juni ya, 2 Juni itu adalah ulasan terbaru saya di web. Oh, habis. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, kita klik ya yang ada di sini. Di toolbarnya itu kan ada selector gadget. Nah, kemudian kita arahkan ke sini. Tet, gitu. Yang ada di sini ya, di kotak ini. Di kotak ini. Nah, kalau kita lihat ya. Nah, ini nanti kan di sini dia ada keluar semacam kode gitu ya. Kode di sini. Nah, itu nanti yang akan kita copy paste ke R. Gitu ya. Nih, misal nih, saya salah. Saya mau ambil yang ini. Tet, sampai keluar hijau. Ya. Yang ini kita copy. Nah, di R kita kasih nama misalkan kalau saya ngasih nama ulasan ya. Ulasan. Gitu ya. Saya kasih nama ulasan. Ya. Oke, saya kasih nama ulasan saja. Terus setelah itu ya, setelah ulasan kita ketik HTML underscore notes, NODS, notes ya. Buka kurung, setelah itu kita panggil Hyatt tadi, website yang sudah kita taruh dengan nama Hyatt. Ya. Ini HTML underscore notes, pakai S. Kemudian kita panggil Hyatt-nya, koma, bintang petik 2, kemudian kita paste. Nah, setelah itu saya coba panggil ulasan. Nah, ulasan, maka dia akan langsung keluar nomor 1 sampai tunggu. Oke, jadi nah, kalau sudah kan di sini kan ada banyak ya, di satu halaman saya itu kurang lebih ada 8 komentar itu. Maka nanti di sini akan masuk ke 8-8-nya kurang lebih. Saya coba cek dulu ya. Oh, sorry. Sebelumnya kita rubah dulu ke dalam teks. Nah, kalau misalkan tadi ya dari ulasan, terus kita langsung panggil ulasan, itu akan keluar notes saja. Jadi keluar ada simbol-simbolnya gitu. Makanya kita rubah dalam bentuk teks. Oke, kita rubah dalam bentuk teksnya dengan script ini.
Coba copy ulasan.txt. Saya kasih nama ulasan.txt. Nah, nanti dia akan ngambil di satu halaman yang di laptop saya, di website saya satu halaman dia akan ambil. Nah, kita taruh sini ya. Oke. Ya. Ulasan.txt, kemudian skripnya adalah html_text. Kita panggil lagi ulasannya. Maka kalau kita panggil ulasan.text-nya itu akan keluar seperti ini. Oh, ada. Nah, karena ini ya. Oke. Karena tadi kita ambil nah, karena tadi itu harusnya keluar seperti ini nih. Tunggu ya. Supaya bisa keambil ininya saja. Enggak semuanya. Nah, kayak gini nih. Jadi keambil yang ininya saja. Coba. Sampai dia warnanya merah. Sorry. Ini warnanya merah ya. Karena kalau tadi itu dia bukan ininya yang diambil. Bukan komentarnya. Oke. Saya coba ganti. Coba ganti di sini. Oke. Kenapa ini? Oh, iya ya. Nah, saya coba ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih kita ambil yang di sini ya. Span. Saya coba cek lagi. Kalau di sini dia harusnya titik underscore supaya dia ke kopinya bagus ya. Titik underscore. Sebentar ya. Nah, harusnya depannya itu titik underscore. Oke. Tunggu sebentar. Saya coba hilangin dulu. Saya coba lagi. Nah, ini. Nah, coba ya. Saya coba lagi. Oke, saya coba. Oke. Nah. Apa ini? Ada yang sama juga dengan saya? Atau sudah bisa? Ini kok saya tulisannya tidak mendukung. Saya coba hotel yang lain dulu ya. Saya coba hotel misalkan ini. Oke. Nah, saya masuk ke ulasan. Nah, tadi ini ulasan. Oke.
Yang ke ini. Oke. Bentar ya. Oke, ulasan. Oke. Nggak bisa. Ulasan teks. Nah, oke. Oke, tidak apa-apa. Jadi mulai dari 7 ya, mulai dari 7 itu sampai ke bawah itu adalah ulasannya. Cuman di sini karena dia ada beberapa yang dibalas ya. Jadi misalkan, nah ini ada tanggapannya. Nah, itu nanti ke copy juga itu. Ikut tercopy. Jadi yang ada kuning-kuningnya ini semua ikut tercopy. Gitu kurang lebih. Ya, sudah semua? Yang penting kita dapat dulu ininya, teksnya. Oke? Saya coba. Sudah? Tadi yang baru install apa itu? Google Chrome. Iya Bu, saya sudah selesai Bu installnya. Oke. Oke, Kak. Ya, oke, sudah bisa diikuti ya. Jadi gini, nah ini sintaksnya, ya. Jadi kita copy dulu dari selector gadgetnya. Oke, ya, sudah ya dari situ. Sudah kan, biasanya kan kalau teks yang kita download itu kadang dia ada apa namanya itu ya, harus kita cleaning dulu. Artinya ada simbol, misalkan ada simbol atau ada garis miring gitu ya kan. Nah, ada huruf apa namanya yang memang yang bukan komentarnya gitu. Nah, itu harus kita cleaning. Cleaningnya bagaimana? Nah, cleaningnya kita menggunakan sintaks sebagai berikut. Ya, kita hapus yang tanda seperti ini. Tanda garis backlash ya, backlash n, kemudian koma ulasan teks. Saya ini deh, saya ini biar kalian, nah ini, oke. Jadi sintaknya ada di chat ya. Silahkan cek Zoom chatnya. Nah, ya. Jadi saya kasih nama ulasan teks baru sini. Saya tulis di sini aja. Ulasan teks baru G sub dalam kurung ya backlash n, peti kosong, ulasan dokteks. Silahkan dilihat di chatnya untuk detail sintaknya. Ya. Kemudian saya panggil ulasan teks baru.
Ya, saya coba run. Oh, sorry, baru. Oke, nah setelah itu maka dia akan muncul keluarga tenang, ya bagus, sangat dia tidak sabar dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, nanti sebenarnya ada beberapa opsi. Kalau misalkan mau di cleaning lebih dalam lagi ya, mau dihapus-hapus yang sesuai dengan keinginan kalian, itu sebenarnya masih bisa. Cuman di sini kita coba yang simple dulu saja, yang sederhana. Nah, tujuannya kita mau cari tahu ulasan di hotel ini itu positif atau negatif. Kita ingin tahu itu. Dan kebanyakan komentar yang diberikan itu biasanya komentar yang positif atau negatif. Dan biasanya kira-kira kata yang paling sering muncul apa? Itu yang ingin kita tahu di sini. Oke, kalau sudah ya, saya simpan. Kan kalau misalkan kita punya data berupa angka, kita simpan itu kan sudah langsung di dalam bentuk Excel gitu ya, misalkan ya. Excel atau Notepad, TXT ya, formatnya TXT atau XLS gitu ya. Nah, di sini karena kita mau analisis, maka kita mau simpan data teks itu tadi ke CSV. Jadi kita save as-nya CSV. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara write.csv, dan seterusnya. Nah, saya mau coba save-nya di C, laptop saya, di C, kemudian dengan nama teks mining ulasan teks baru.csv. Baru saya running di sini. Dan saya run. Oke, kalau tidak ada keterangan error, berarti itu sudah tersimpan. Oke, sudah. Nah, kurang lebih nanti di laptop saya di C itu akan ada nama file terbaru ulasan teks baru. Ya. Yang isinya adalah seperti ini. Ini coba saya buka. Di C ya. Di C saya modify. Saya simpan di sorry. Text mining. Nah, ulasan teks terbaru di sini ya. Kalau saya buka. Nah, kalau saya buka, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, dari sini ya. Dari sini bisa kita cleaning nih. Kira-kira yang bukan komentar kita hapus saja. Misal yang ini. Ya, ini kan bukan komentar ya. Jadi saya hapus aja ini. Nih, kemudian sampai ke bagus, sangat recommended. Kemudian hide aja ini juga kita delete saja. The best hotel, pelayanan fantastis, dan seterusnya. Jadi di sini saya cuman punya 11 komentar, 11 teks, 11 data. Ya. Oke. Nah, untuk yang ke-11 sebetulnya ini bukan komentar dari pelanggan ya. Jadi ini adalah balasan dari pihak hotelnya, maka saya akan hapus juga. Nah, oke. Jadi saya punya 10 teks, saya save. Karena saya sudah punya teksnya, maka langkah selanjutnya adalah install beberapa package tambahan. Saya akan copy di sini. Dan saya masukkan ke chatting. Silahkan. Nah, silahkan install terlebih dahulu package yang ada di sini. Oke, saya mau panggil library.
Saya mau panggil di sini di library saya. Ya dicek di chatnya ya untuk library-nya apa saja. Saya mau running library TM. Saya install package dulu berarti. Install.package TM. Oke. Tanda ininya, tanda kutipnya. Oh iya ya. Sorry. Saya coba cari di sini deh. Nah, kita bisa kayak gini aja. Oke. Nah, sudah ya. Kalau sudah, saya panggil. Kemudian NLP sudah. Snowball C. Oke, saya install dulu. Snowball C. Kenapa enggak Snowball? Snowball C ya. Oke. Snowball C. Apa ini ya? Sorry. Kemudian saya run. Internet saya unstable. Oke, bisa. Di sini hujan ya, jadi internetnya agak lambat sedikit. Oke. Dah ya. Oke, saya run word cloud-nya. Udah hilang semuanya sih. Kadang kalau misalkan kita update, R-nya jadi hilang package-nya. Oke. Saya panggil dulu. Kemudian, oke, sip. Sudah semua? Sekarang, nah kita buka kembali dokumen yang sudah kita simpan tadi. Saya beri nama dokumen di sini ya. Dokumen read lines C, saya akan copy saja. CSV. Sorry. Oke, saya kirim di chat. Nah, silahkan. Nah, saya beri nama dokumen. Saya mau saya mau panggil read lines. Kemudian saya run. Dan saya panggil dokumennya. Dokumen. Oke. Nah, jadi ada 10 kan? Oh, jadi ada 11. Oh, X-nya terbaca. Jadi kita edit dulu. Tadi
Nama ininya kita hapus saja. Nih. Baris pertama dihapus. Kemudian kita save lagi. Kalau sudah, kita panggil lagi, kita run. Oke. Nah, maka sudah terpanggil 10 teks. Ya. Kalau sudah, maka buat korpus untuk dokumen. Jadi fungsinya supaya nanti itu bisa kita lakukan analisis selanjutnya. Jadi kita buat korpus. Nah, ini kan saya share korpusnya, gitu ya. Nah, kita running, ya. Kalau sudah, kita berubah menjadi vektor seperti yang ada di slide saya. Oke. Ya. Nah, dari sini kita mau membuat matriks kata-kata di dokumen kita. Jadi kita ingin buat matriks. Jadi nanti dia akan data kita yang ada yang teks tadi itu akan berbentuk matriks ya, kita rubah dalam bentuk matriks. Supaya nanti kita akan hitung per kata. Jadi yang kita kalau di dalam text mining itu yang kita lihat itu adalah kata per kata. Makanya kita buat matriks supaya nanti tiap kata itu menjadi dianggap satu data gitu ya. Jadi satu kata itu adalah satu data. Ini. Oke. Saya running. Oke. Error. Ini karena saya copy paste dari sini ya. Oke. Oke, saya coba ini. Set. Tunggu. Dokumenter matriks ya. Kita rubah dalam bentuk matriks. Oke. Oke, masih run. Nah, di sintaknya itu kan ada to lower, kemudian remove number, ada stop words, ada remove punctuation, ada stemming. Nah, itu adalah beberapa perintah ya. Beberapa perintah yang kita gunakan untuk cleaning di dalam text mining. Jadi kita rubah semuanya ke dalam huruf kecil, semua katanya kita rubah dalam huruf kecil semua. Kemudian kita hilangkan angka, kemudian kita hilangkan titik. Ya, kita hilangkan titik, kita hilangkan punctuation-nya. Punctuation itu apa? Tanda baca, ya. Kemudian kita stemming, kita ambil kata dasar. Ini di saya masih running. Kalian sudah sampai di sini? Sudah sampai dokumenter matriksnya? Jadi ini kalau misalkan kita di dalam text mining ya, ini kita masih di proses pre-processing gitu ya. Jadi kita masih mempersiapkan data. Namanya adalah pre-processing data.
Suara saya masih terdengar? Gimana? Masih bisa? Maksudnya udah jalan sampai sini? Sudah, Bu. Oke, ini di saya masih running. Belum selesai. Kenapa lama ya? Itu belum dipanggil, bukan, Bu? Tapi di sini udah muncul stopnya. Coba ya. Ini harusnya selesai. Nggak bisa di stop. Kita panggil dokumen ya. Dokumennya kita rubah. Terus harus di-run. Tuh kan, ini belum selesai dari tadi. Terus, au. Coba ya. Saya stop dulu. Masih nyambung. Mohon tunggu sebentar ya. Ini masa saya harus gimana ya supaya ini karena nggak bisa di stop. Oke, saya lanjut ke sini dulu aja. Ya. Oke, saya lanjut ke sini. Nah, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah ya, misalkan saya panggil namanya dokumen tematik tadi, saya kasih nama DTM dokumen. Nah, maka nanti terdapat ini kalau yang lama ya. Yang lama itu ada 90 kata. 90 kata yang terbentuk setelah kita lakukan cleaning gitu. Nah, dari situ kita mau panggil dokumennya, maka kita panggil dengan sintak inspect DTM dokumen. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nanti akan dikasih tahu bahwa ada ini dokumen ya, dokumen 1 2 3 4. Nah, inilah kata-katanya. 90 kata yang berbeda. Ada kalau ini pakai bahasa Inggris ya. Ini contoh saya yang dulu. Ini pakai bahasa Inggris. Itu ada also, ada beauty, come, enjoy, dan seterusnya. Nah, angka-angka di bawah ini adalah menunjukkan total kata yang ada di teks kita. Jadi ternyata ada 2 kata come, ada 3 kata stay, ada 3 kata room, dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau mau lihat lebih detail untuk kita panggil kata per katanya, itu kita pakai sintak DTM dokumen dollar dim names dollar terms. Ya. Nah, nanti akan keluar 90 kata yang berbeda itu akan keluar.
akan terdisplay gitu. Ini hanya supaya kita tahu saja isinya gitu. Oke. Nah, karena sudah kita rubah bentuknya menjadi matriks, maka kita kita mau menampilkan kata-kata yang mempunyai frekuensi 2, 3, dan 4 yang muncul. Kita gunakan sintaks sebagai berikut. Ini akan saya copy. Silahkan supaya kalian lebih mudah, karena kita waktunya singkat. Nah, ya, frekuensi dokumen itu muncul per kata. Kalau sudah, maka nanti misalkan kita mau panggil, kita display, nanti akan seperti ini. Oke. Nah, kalau di sini ya, kalau kalian familiar dengan word clouds ya, atau kata-kata yang membentuk seperti awan, nah, kayak gini contohnya. Ini adalah hasil dari analisis yang dulu. Nah, ini menunjukkan semakin besar kata yang tercetak fontnya di sini, maka itu adalah kata yang paling sering muncul gitu. Nah, di sini ada beautiful, ada excellent, ada great, ya kan? Nah, ternyata yang paling sering muncul itu the, padahal the itu adalah awalan ya. Jadi harusnya kita cleaning di depan, cleaning bahwa kata awalan awalan akhiran terus kata, jadi yang kita gunakan itu adalah kata dasar saja. Nah, ini belum karena ini masih ya intermezzo, artinya yang sederhana gitu. Jadi ini nanti bisa dilakukan lebih detail lagi untuk cleaningnya. Saya coba cek R saya, masih belum bisa. Apakah saya harus close? Oke, ya. Oke, kita ingin membuat word cloud ya, maka kita buat matriks terlebih dahulu dengan sintaks sebagai berikut. Ya. Jadi saya matriks doc DTM, tadi kan di atas kita sudah buat. Nah, doc DTM itu adalah data yang sudah kita kumpulkan dengan frekuensi lebih dari 2. Yang muncul, frekuensi yang muncul lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Enggak, itu kalau itu kan untuk kita cek saja ya. Nah, doc DTM itu kan sudah saya share juga tadi. Kita buat term dokumen matrix ya. Term dokumen matrix dari data dokumen. Nah, itu maka nanti di situ itu sudah terbaca per frekuensi. Jadi per frekuensi kemunculan data. Kalau 0, 0, 1, 0 berarti tidak ada kata tersebut, 1, 2, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita buat matriks. Kita jadikan matriks doc DTM-nya. Nah, setelah itu kita buat
decreasing. Oke, kita buat vektor dari kecil ke besar. Kemudian kita rubah ke dalam data frame. Kita ininya ke, nah kita buat data frame-nya. Kita buat data frame-nya. Nah, kemudian kita bisa membuat word cloud. Jadi setelah kita buat, jadi harus dibuat data frame-nya dulu, baru bisa kita buat word cloud-nya. Dengan sintaks sebagai berikut. Nah, ini untuk word cloud-nya. Ya, nanti kalian ini sendiri ya, edit sendiri. Oke. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini. Nih ya. Ini adalah word cloud-nya. Nah, sudah? Kita sampai word cloud dulu aja. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang kesulitan? Silahkan. Jangan diam saja ya, Mbak-mbak dan Mas-mas. Oke, kalau gitu ada yang sudah keluar word cloud-nya. Halo? Kalau dari saya belum, Bu. Tadi ada yang ketinggalan, jadi ngulang dari awal lagi. Oh, sampai mana? Ada ini? Ada yang bingung? Tadi pas ngebaca HTML-nya nggak keluar dokumen, Bu. Jadi ngulang lagi dari awal bikin. Oke. Silahkan yang lain selain Mbak Mutiara. Mas Darel ya. Mas Darel gimana? Darel Nathaniel. Silahkan di-unmute. Oh, Maisela. Gimana Mbak? Yang saya ada error dari yang baca read HTML, Bu. Dari tadi saya coba tapi nggak bisa-bisa. Read Soalnya HTML. ini. Oke, sebentar. Saya back dulu berarti ya. Kita masuk ke. Oke. Di sini. Baru di Iya, atas, Ibu. baru ngambil data ini. Iya, tapi dari tadi error terus nggak bisa pakai. Errornya begini, Bu. Oke, gini. Ini kan sebetulnya untuk baca HTML-nya ya. Jadi harusnya kalau sudah diinstal semua, library-nya sudah diinstal semua, sudah dipanggil. Sudah, Ibu. Sudah. Sekarang dicoba lagi. Jangan lupa petik ya, dikasih petik. Dikasih petik Iya, dulu. sudah juga, Bu. Dicoba lagi. Masih seperti itu, Bu. Ada yang sama kendalanya? Saya juga begitu, Bu. Krisentia. Masih belum bisa ngambil berarti ya? Gini deh, Iya, Bu.
Oke, Mbak Krisentia aja. Coba di share screen. Oh, saya di device yang beda, Bu. Oke, yang bisa share screen Mbak Fatihah bisa? Saya bisa, Bu. Oke, minta tolong ya. Coba. Ingin tahu. Belum bisa share screen, Bu. Ini apa? Belum di-allow. Oh, bisa. Oh, sorry. Mana ya? Kok nggak ada yang ini? Ini. Oh, sudah ya. Bu. Oke, gimana? Coba ditunjukkan. Ini kan Sorry. Kalau Ini saya ketutup. Bentar, Mbak, bentar. Udahlah. Ya. Oke, gimana? Ya, HTML-nya. Errornya di mana? Error. Library-nya. Oh, sebentar, kenapa ya? Bentar ya. Ini lu nggak bisa hilang. Oke. Ada yang bisa bantu temannya? Biasanya coba oke, diulang dari awal supaya tahu. Di clear aja Mbak ininya, konsolnya di clear ya. Terus coba diulang dari panggil library-nya aja, panggil library aja. Oke. Terus ini website linknya coba di copy ulang. Jadi kita coba copy ulang linknya. Atau buka yang lain untuk linknya. Oke. Nah, sekarang coba di run. Error in connection. Kenapa ya? Error in connection. Nggak bisa connect server. Jadi dia nggak bisa akses gitu kan ya. Saya juga dari tadi R-nya nggak bisa di close. Oke lah. Saya belum tahu ya itu kenapa. Jadi nanti bentar. Harus dicari-cari tahu dulu. Karena dia kan berarti nggak bisa connect ke websitenya ya, nggak bisa connect ke halamannya tadi. Atau mungkin saya restart device-nya dulu kali ya, Bu?
Mungkin ya, mungkin bisa dicoba Mbak. Atau ini apa sama dicari apa linknya itu, websitenya itu coba di close lagi. Nanti coba masuk ke yang beda misalkan hotel yang lain gitu maksudnya. Coba dicoba-coba saja dulu ya, karena saya juga belum tahu itu kenapa. Oh iya Bu, saya stop Paling- share ya Ibu. Oke, paling sementara gitu ya. Kan nanti PPT akan saya share, jadi kalian bisa coba lagi. Oke, gini. Oke, karena sudah sampai sini, ada yang sudah selesai belum sampai ininya? Apa itu namanya word cloud-nya? Saya ingin tahu saja. Kira-kira sudah selesai belum? Kita Saya coba. sudah, Bu. Oke, silahkan Mbak bisa di-share. Setelah Mbak siapa? Mohon maaf. Salma ya? Iya Bu, saya sudah, tapi ya. hasilnya agak kurang bagus gitu Bu kata-katanya. Oke, nggak apa-apa. Saya hanya ingin tahu yang sudah selesai. Nanti minta tolong, nanti. Sekarang bisa minta tolong di-share screen, Mbak? Boleh Ibu? Salah satu, boleh. Mbak Salma ya, oke. Oke. Nah ini oke karakter. Nah tadi seperti yang saya bilang, waktu kita sudah save di CSV ya, kita sudah save di CSV itu kan kita bisa cleaning langsung, kita bisa hapus barisnya. Misalkan tidak sesuai, kalau itu bukan komentar, itu bisa kita hapus gitu ya. Jadi di satu baris itu kita hapus, baris kedua kita hapus. Jadi nanti tersisa hanya yang isinya komentar. Nah, atau ketika ketika kita copy tadi ya di apa itu namanya selector gadgetnya ya, selector gadgetnya tadi itu harus warnanya hijau di komentarnya tadi. Jadi pas kita klik itu benar-benar yang yang diambil itu hanya yang komentarnya saja. Itu mungkin apa namanya? Apa itu? Kemungkinan pertama dan kedua yang bisa dilakukan ketika nanti Mbak Salma mau ulangi lagi, dicek dulu waktu selektor gadgetnya itu apakah sudah pas di komentarnya yang hijau gitu, keluar hijau gitu di komentarnya, baru di copy. Kemudian yang kedua, ketika simpan di CSV-nya. Pas udah di CSV, kita buka dulu filenya CSV-nya ya. Kemudian kita delete dulu yang bisa di-delete. Misalkan barisnya itu, kan tadi kalau di saya ada yang cuman trip advisor gitu kan. Nah, itu kan bukan komentar. Jadi saya hapus satu baris. Seperti itu ya. Jadi itu dua kemungkinan yang bisa dicek lagi nanti. Terima kasih Mbak Salma. Nah, selanjutnya saya coba mau. Baik Ibu, saya izin stop share ya Bu. Iya. Nah, oke. Sekarang ini yang kedua, saya mau share. Oke. Nah, web yang kedua. Nah, ini kita mau mengambil data web scraping, ya kan? Di website kalian kalau nonton film itu kan biasanya ada rating film IMDb gitu ya. Nah, saya mau coba IMDb itu Internet Movie Database namanya. IMDb. Nah, dari website IMDb di situ kan banyak sekali judul film dan juga rating dan juga ada banyak sekali informasi-informasi mengenai tahun, judul, kemudian sinopsisnya, genrenya, ratingnya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba
sedikit menganalisis dari website IMDb. Nah, gitu kan. Dulu kan kita taunya kan kalau data itu ya cuman ya udah data itu angka gitu kan. Ya udah data itu yang sudah rapih ada di dalam Excel, ada di dalam database gitu ya. Nah, tapi sebenarnya data itu ada banyak sekali. Contohnya ya ini, data dari sebuah website movie gitu ya. Itu kita bisa ambil, kita bisa download, kita bisa gunakan sebagai analisis. Gitu ya. Jadi nanti ke depannya gitu ya. Ini kan tujuannya supaya kalian belajar ada bayangan gitu ya, ada setidaknya apa namanya ya, pengetahuan gitu, pengetahuan tambahan untuk kalian bahwa data itu tidak hanya yang berupa angka, tidak hanya yang ya kita tahu selama ini gitu. Jadi data itu di dunia ini tuh banyak sekali. Ini baru data yang berbentuk teks ya, baru data yang berbentuk teks. Belum lagi nanti ada data yang dalam bentuk video, ya, ada voice, gitu ya, ada gambar. Nah, jadi ini adalah contoh sedikit mengenai data yang bisa kita dapatkan dari sebuah website rating film, gitu. Sebentar sayang. Oke, sini dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kalian coba buka di websitenya, website IMDb, nah di halaman pertama itu akan muncul kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian saya di sini mencoba mensort gitu ya, memilih by popularity ascending gitu. Jadi kalau misalkan kalian buka website IMDb, ini saya coba buka IMDb ini ya. Nah, kalau di saya itu home screen-nya kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini saya mau cari misalkan dari mana ya? Coba. Misalkan saya mau pilih dari sini deh. Ini nah, misalkan astagfirullah. Nah, oke. Bentar. Ini nah, kalau di saya mau coba, tunggu, kita coba dulu. Ini deh, misalkan genrenya sorry.
Saya coba searching. Oh. Oke, gini deh. Top 250 movies. Nah, dari sini deh. Oke. Agak lama ini. Karena ini tampilannya baru ya. Jadi beda sama yang ada di sini. Sebentar. Saya itu waktu itu bisa di ini. Oke, saya coba. Searching di sini. Oh, ya, bisa. Jadi waktu itu saya coba, ini saya. Nih, kita coba ini aja. Sudah saya chat. Nah, untuk linknya kita sama-sama buka itu saja ya, supaya sama. Nah ini saya itu ngambil popularity-nya dari urutan 51 sampai kurang lebih 100 kalau nggak salah. Ya, 51 sampai 100. Nah, kita sama-sama aja ya, kita sama-sama di sini. Oke, kalau sudah, nah seperti yang tadi, kita sudah install package, kita panggil library-nya. Nah, kita coba lagi ya di sini ya. Kita coba lagi panggil halaman webnya. Ya, di saya dari tadi nggak mau keluar ininya. Oke. Kalau di sini bisa nggak ya? Oke. Saya mohon maaf ya, ini nggak bisa, dari tadi nggak mau close. Padahal sudah saya close berkali-kali. Jadi saya jelaskan menggunakan PowerPoint ya. Jadi silahkan. Nah, tadi seperti tadi, halaman webnya, kalau saya di sini saya beri nama laman web. Kurang lebih sama, read_html. Ya, di sini ya. Nih, read_html, kemudian petiknya di sini saya pakai petik 1 ya. Nanti bisa coba untuk 2 petik sama 1 petik, siapa tahu ada efeknya yang berbeda. Nah, kalau sudah ya seperti tadi ya, read_html, kemudian langsung di paste linknya yang sudah kalian copy dari website. Selanjutnya, ya kita menggunakan selector gadget lagi. Nah, di sini yang mau kita ambil adalah runtime-nya. Nah, runtime-nya. Jadi kalau misalkan di tiap film tadi kan itu ada runtime. Runtime itu lama filmnya itu berlangsung gitu kan. Ada 86 menit dan seterusnya. Kadang ada sampai 150 menit gitu kan. Nah, dari situ kita mau download. Nah, kalau kita pakai selector gadget, oke. Nah, kalau saya buka di sini, kalau kita pakai selector gadgetnya, gunakan Chrome ya.
itu kita arahkan ke runtime-nya, ya kan? Runtime-nya di sini ini 109 menit. Nah, kalau kita klik itu kan berwarna hijau. Nih ya. Jadi harus warna hijau. Nah, di sini ini keterangannya adalah .runtime. Nah, itulah yang akan kita copy. Ingat ya, sampai keluar warna hijau di sini, kemudian di sini ada .runtime, kita copy, kemudian kita paste, masukkan di sini runtime-nya. Nah, kalau sudah, kita rubah dari notes ke teks. Nah, kurang lebih nanti hasilnya sebagai berikut. Nggak ada. Oke, kurang lebih hasilnya nanti seperti yang sebelumnya. Jadi akan berubah dalam bentuk teks. Gitu ya. Oke, karena ini karena tadi masih dalam bentuk teks, maka kita rubah, kita cleaning ya, kemudian kita rubah datanya menjadi data yang bertipe numerik. Gitu ya. Nah, dengan sintaks sebagai berikut. Oke. Nah, dari halaman website yang sudah kita ambil tadi, kita berhasil kurang lebih mendapatkan runtime itu ada 50 film ya. Kalau dari 51 sampai 100 atau dari 1 sampai 50 terserah kalian, boleh mengambil yang mana saja. Nah, selanjutnya, nah, ini mau mengambil data genre-nya. Kurang lebih sama. Kenapa tidak bisa di next? Bentar ya. Nah, dari kan tadi sudah kita ambil runtime. Nah, sekarang kita mau ambil genre-nya. Kalau kita mau ambil genre-nya, maka yang kita klik adalah mana ya kira-kira genre itu? Nah, ini biografi drama. Ya. Nah, biografi drama ini. Nah, ini itu keluarnya seperti ini. Mode advance bla 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 span. Nah, sampai dia hijau gini ya. Jadi yang tercopy nanti cuman yang genre-nya saja. Kurang lebih sama nanti. Kemudian kita mau ambil ratingnya. Kalau ambil rating berarti itu yang ini ada bintangnya. Ya. Nah, ini diklik sampai bintangnya yang ditulisan 7,3-nya ini berwarna hijau. Kita mau ngambil gross film. Gross film itu berarti adalah keuntungan penjualan film itu ya kan. Berarti yang gross ini, di sini ada gross. Upsi. Nah, ini. Nah, di sini ada gross. Nah, kita klik ya. Kita klik yang dolarnya saja ya. Nah, selanjutnya kalau sudah, nah kita misalkan nanti akan saya share ya ini, nanti akan saya share. Ini saya jelaskan saja. Kalau sudah, jadi ini dari satu website itu ternyata kita bisa mengambil banyak sekali data, ya. Kalau tadi yang sebelumnya tadi kan hanya data komentar gitu ya, komentar customer terhadap pelayanan hotel. Kalau ini kita bisa ngambil ada runtime datanya, kemudian kita bisa ambil genre-nya, kemudian kita bisa ambil ratingnya juga keuntungan kotornya. Dari situ kita punya 4 runtime, genre, apalagi tadi rating
sama gross-nya. Ada 4 data. Nah, kalau setelah itu kita ganti missing datanya. Nah, dan seterusnya nanti ini akan saya share. Dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa buat visualisasi datanya. Ternyata ya genre dilihat dari runtime-nya itu kurang lebih seperti ini. Berarti kan semakin ke kanan itu kan runtime-nya semakin panjang. Ternyata runtime yang paling panjang itu adalah drama. Bisa kita lihat di sini. Runtime paling panjang drama. Ada juga sebetulnya di sini drama dengan runtime yang lebih pendek gitu ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah plot mengenai runtime berdasarkan runtime, genre, rating, dan juga pendapatannya. Jadi kita lihat berdasarkan 1, 2, 3, 4 variabel gitu. Kita bisa lihat dalam satu plot. Berarti kalau titik yang paling sini, berarti kan rating semakin besar lingkarannya kan semakin besar ratingnya. Rating paling tinggi dengan gross pendapatan tinggi dan runtime-nya adalah kurang lebih 100 menit, itu adalah yang warna hijau, animasi. Ternyata animasi itu punya rating paling tinggi dan juga pendapatan paling tinggi. Walaupun runtime-nya tidak lama, hanya 100 menit dibandingkan yang lain ya. Gitu. Nanti kurang lebih, oke ini udah selesai. Kurang lebih, nah bisa kita visualisasikan seperti ini, gitu ya. Jadi dari sini, sebentar, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Sebentar, sayang. Ada yang mau ditanyakan, Mbak-mbak semuanya? Ini akan saya apakah sudah tersave? Oke. Saya coba share dokumen di sini ya. Iya sayang, sebentar. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Itu filenya sudah saya kirim ya. Nanti silahkan coba lagi. Karena sebetulnya ini ya pengetahuan baru gitu, pengetahuan tambahan yang bisa nanti manfaatnya akan dirasakan ketika ya nanti kalian misalkan mengambil mata kuliah komputasi yang lain gitu. Kalian punya insight, sudah punya insight mengenai web scraping dan juga text mining. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Silahkan di-download, sudah bisa di-download, saya masukkan di chat, silahkan materi hari ini. Nah, nanti untuk ujian,
kan minggu depan berarti ya, jadwal kita ujian minggu depan itu detailnya sudah disampaikan belum? Untuk bagaimana proyeknya sudah disampaikan Ibu, cuman ada yang mau ditanyakan Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Apa itu? Tentang ini Bu, database-nya itu harus beda tiap kelompok apa gimana Bu? Gimana data apa? Database-nya itu boleh sama antar kelompok itu atau harus beda Bu? Tapi nama database-nya aja misalnya kayak peminjaman buku, tapi isi datanya beda gitu. Oke, jadi misal sama-sama database mengenai peminjaman buku gitu ya. Iya Bu. Oke, nanti ada berapa kelompok? Kelas A, B, dan C, ya kan? Ada 16 apa 14 gitu. Dalam satu kelas ada 16 kelompok. 6, nanti saya cek lagi Bu. Oke, kan gini, Untuk sebetulnya kan kalau untuk membuat database itu kan banyak ya, tidak hanya misalkan membuat buku. Kalau misalkan bisa dibedakan, ya kenapa tidak dibedakan saja? Maksudnya dibedakan itu ya coba cari yang lain, jangan peminjaman buku. Misalkan karena nanti coba saya tanyakan lagi ke Bu Anin ya supaya nanti disampaikan di grup nanti boleh atau tidaknya sama-sama database peminjaman buku, cuman yang beda misalkan buku komik atau buku perpustakaan kampus gitu ya. iya Bu, misalnya seperti yang Bu bilang tadi. Oke. Nanti coba saya tanyakan ke Bu Anin lebih pastinya gimana. Cuman kalau bisa berbeda kan banyak sekali sebetulnya ya. Banyak sekali yang bisa dijadikan database gitu. Oke. Ada yang ditanyakan lagi yang lain? Nah, sebelum saya akhiri, jadi saya harap perkuliahan hari ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa untuk menambah pengetahuan ya, menambah pengetahuan. Jadi memang tujuannya kan di mata kuliah hari ini kan memang untuk menambah ilmu saja, menambah pengetahuan, menambah insight gitu, supaya lebih lebih tahu lagi ternyata data itu ya bukan hanya data yang kita tahu selama ini gitu. Rupanya data itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam sumber gitu ya. Nah, terima kasih untuk yang hadir di sore hari ini meluangkan waktunya kurang lebih ya 2 jam ya untuk bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Karena ini perkuliahan terakhir, saya ucapkan mohon maaf apabila selama perkuliahan ada kata-kata yang tidak mengenakan atau ada perkuliahan yang kurang kurang berkenan di hati teman-teman mahasiswa semuanya. Saya dan Bu Anin ya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti perkuliahan sampai perkuliahan database terutama sampai dengan pertemuan hari ini. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan lagi? Saya stop share ya. Sudah cukup. Untuk absensi nanti, untuk absensi ya absensi yang dengan asisten ya untuk kelas saya absensi dengan asisten itu saya masukkan sesuai dengan yang diberikan asisten kepada saya ya. Jadi saya checklist itu sesuai dengan yang ada di data asisten gitu. Jadi saya hanya mindahin saja ke paus gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih
sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa lagi di ujian akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Bu.